Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi faman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita berjumpa lagi di pelajaran IPA di kelas 7 tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Kita sudah membahas tentang sel, kemudian jaringan, terus kemarin kita sudah membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, kita akan lanjutkan ke jaringan pada hewan vertebrata dan manusia. Masih ingatkah apa hewan vertebrata itu? Ya, hewan vertebrata itu adalah hewan yang memiliki ruas tulang belakang. Nah, di sini jaringan pada manusia maupun hewan vertebrata. Nah, ini contohnya ada gambar suatu kulit. Nah, di kulit itu di sini ada beberapa jaringan. Nah, dari sini dapatkah kalian itu menyebutkan jaringan yang menyusun anatomi kulit pada gambar berikut ini? Nah, di sini ada beberapa jaringan ya. Nah, kita akan membahas tentang jaringan-jaringan pada hewan vertebrata dan manusia. Nah, di sini jaringannya itu terbagi menjadi 4 macam jaringan. Yang pertama ada jaringan epitel, yang kedua ada jaringan ikat, yang ketiga jaringan otot, yang keempat pada jaringan saraf. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu tentang jaringan epitel. Nah, apa itu jaringan epitel? Jaringan epitel itu sendiri merupakan jaringan yang melapisi permukaan tubuh dan membatasi rongga tubuh. Jadi dia itu berada di permukaan tubuh dan juga membatasi misalnya antara rongga pernafasan sama rongga bagian itu jantung kayak gitu. Nah, di sini jaringan ini disusun oleh sel-sel epitel. Nah, berdasarkan letaknya itu terdiri atas epitelium, mesotelium, dan endotelium. Epitelium itu berada di luar, mesotelium itu berada di tengah, dan endotelium itu berada di paling dalam. Sedangkan berdasarkan fungsinya, epitel itu terbagi menjadi epitel pelindung, epitel kelenjar, epitel penyerap, dan epitel indera. Nah, di sini pada pembahasan yang Ustadzah tulis di sini itu adalah epitel yang berdasarkan bentuknya sel. Ada pipi, ada batang atau silindris atau kubus. Nah, di sini epitel pipi, nah itu lokasinya pada kapsul pomin, perikardium, pleurotenium, endotel pembuluh darah, dan limfa alveolus. Nah, bentuknya sini kayak pipi kayak gini. Kemarin jaringan kan bentuknya kayak kubus-kubus itu ya. Nah, ini bentuknya selapis pipi. Kemudian selapis kubus. Oh, afwan, ini kebalik ya gambarnya ya. Yang selapis kubus itu yang bawah ini. Kalau selapis silindris itu yang ini, bentuknya seperti tabung silinder. Nah, selapis kubus itu pada folikel tiroid, tubulus distal, proksimal, ginjal, terus melapisi ovarium, saluran pelepasan kelenjar permanen dalam lensa mata. Nah, di sini silindrisnya bentuknya yang ini ya, yang ini yang bentuknya kayak tabung. Itu pada mukosa lambung, mukosa kanalis, serviks, uterus, usus, jonjot, kantung empedu, oviduk, dan sel pernafasan. Nah, ini gambarnya kebalik ya, afwan. Nah, di sini epitel itu ada yang selapis. Nah, bentuknya juga ada selapis pipi, selapis kubus, selapis silindris. Nah, ini gambarnya kebalik juga. Selapis pipi itu fungsinya untuk difusi, osmosis, filtrasi, sekresi, absorpsi, dan pertukaran zat. Sedangkan selapis kubus untuk sekresi getah, absorpsi zat, pelindung, dan pembatas. Sedangkan selapis silindris untuk melicinkan, memindahkan zat, membersihkan zat asing. Nah, di sini contoh-contoh pada organ manusia. Jadi jaringan epitel pada manusia. Nah, di sini pada alveolus. Alveolus itu letaknya pada dekat paru-paru.
Terus kemudian ada sel epitel pipi, itu berada di sini. Terus kemudian yang bentuknya kubus itu pada esofagus. Esofagus itu yang ini pada organ pernafasan yang letaknya pada tenggorokan. Terus ini yang kubus. Nah, tadi gambarnya yang kebalik ya. Itu epitel selapis kubus tuh pada saluran ginjal, letaknya di sini. Afwan, ini gambarnya emang seperti ini karena kita belajar tentang anatomi manusia. Nah, nggak mungkin masa itu manusianya pakai baju. Nah, jadi ini jangan berpikiran ustazah kok ngajarnya jorok porno kayak gitu ya. Nah, ini karena kita belajarnya adalah anatomi manusia. Nah, terus epitel selami silindris itu ada sepanjang usus di sini. Nah, epitel selapis itu satu, ini ada berlapis-lapis ya, kayak apa itu wafer. Nah, wafer itu berlapis-lapis. Nah, tadi itu selapis jadi cuma satu lapis aja. Nah, ini berlapis pipih. Nah, berlapis pipih itu lokasinya pada kulit, vagina, rongga mulut esofagus, anus, ujung distal uretra. Yang berlapis kubus itu pada epitel folikel, ovarium, permukaan ovarium, sel kelenjar minyak dan keringat itu pada kulit, buah zakar, hidung telur. Terus berlapis silindris itu pada laring, langit-langit mulut yang lunak. Terus saluran kelenjar ludah, kelenjar susu, uretra, epiglotis, saluran pelepasan kelenjar. Terus fungsinya berlapis pipih itu untuk proteksi atau perlindungan. Kalau berlapis kubus untuk sekresi, absorpsi, melindungi dari gesekan dan pengelupasan. Sedangkan berlapis silindris, sekresi, pergerakan, melapisi permukaan yang basah, saluran atau rongga-rongga yang basah, proteksi, pelindung atau proteksi. Itu fungsinya. Nah, kemudian yang kedua kita akan bahas tentang jaringan otot. Nah, ini gambarnya kayak gini lagi, jangan berpikiran ustazah kok jorok ya. Nah, ini kita belajar anatomi manusia. Nah, jaringan otot itu merupakan alat gerak aktif. Nah, kalau kita cuman punya tulang, tidak ada otot, nah kita tidak dapat bergerak. Nah, kira-kira yang kalian ketahui tentang otot itu yang bagian mana? Apakah yang terlihat warna biru pada tangan kalian itu? Atau yang lainnya? Nah, itu yang warna biru kelihatan di permukaan, apa ya, bukan permukaan kulit ya, yang di bawah kulit kalian itu yang terlihat kayak jalan-jalan, maksudnya kayak usus, kayak apa ya, benang-benang yang warna biru itu bukan otot. Nah, otot itu adalah daging kita sendiri. Sedangkan yang berwarna biru di bawah permukaan kulit itu namanya pembuluh darah. Nah, sekarang kita akan belajar jaringan otot. Jaringan otot itu adalah alat gerak aktif. Sedangkan rangkanya atau tulang-tulang kita itu merupakan alat gerak pasif. Nah, sini ada jaringan otot, itu ada 3 macam ya. Ada otot lurik. Nah, di sini otot lurik itu melekat pada rangka. Nah, ini contohnya rangka pada ini, lengan tangan. Nah, ciri-ciri otot lurik itu adalah selnya berbentuk seperti pipa-pipa, jadi panjang kayak gini. Terus kemudian nukleus atau inti sel itu jumlahnya 1 setiap sel otot. Kemudian bentuknya seperti namanya, otot lurik. Jadi di sini ada lurik-luriknya. Terus yang kedua itu ada otot jantung. Nah, tadi bedanya kalau otot lurik itu berbentuk pipa biasa, kalau otot jantung dia itu bercabang. Nah, di sini bentuknya bercabang. Seperti namanya, letaknya di jantung. Ini inti selnya juga jumlahnya 1 masing-masing sel. Terus kemudian ada otot polos, seperti namanya otot polos itu berada di
ini bagian usus besar, bagian pencernaan di sini itu namanya otot polos. Nah, bentuknya itu seperti gelendong kayak gini ya, melingkar, ujungnya meruncing, kemudian ada inti sel di tengahnya. Nah, bedanya kalau otot lurik sama otot jantung, inti selnya kalau otot lurik di pinggir, kalau otot jantung di tengah. Demikian juga pada otot polos, itu intinya juga di tengah, tapi dia tidak berlurik-lurik kayak otot jantung maupun otot lurik, sehingga dinamakan otot polos. Nah, di sini penjelasannya tadi Ustazah sudah jelaskan. Otot polos itu bentuknya gelondong, inti di tengah, bekerja secara tidak sadar atau involunter. Kontraksinya lambat, cukup lama, dan tidak cepat lelah. Nah, lokasinya itu organ yang bergerak tanpa disadari. Fungsinya melakukan gerakan tanpa disadari. Sedangkan otot lurik, nah di sini bentuknya serabut dengan garis-garis lurik inti di pinggir. Lokasinya melekat pada rangka, kerjanya secara sadar atau volunter, kontraksinya itu cepat, kuat, tetapi cepat lemah. Nah, fungsinya sebagaimana dia letaknya di rangka, maka dia menggerakkan rangkanya. Sedangkan otot jantung itu memiliki O, bentuknya seperti O, cuman dia di ujung-ujungnya tuh lancip. Terus intinya di tengah. Lurik ini otot jantung ya, lurik bergaris-garis, intinya di tengah, kerjanya itu secara tidak sadar, kontraksinya bersifat kuat dan berirama. Terus kemudian seperti namanya, lokasinya di jantung, fungsinya membantu pergerakan jantung dan memompa darah di seluruh tubuh kita. Nah, kemudian yang ketiga itu ada jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu berdasarkan fungsinya ada 4 macam. Jaringan ikat penunjang, jaringan ikat penghubung, jaringan ikat berserat, dan jaringan hematopoietik atau pada jaringan darah. Nah, di sini berdasarkan bentuknya itu ada jaringan ikat sejati, itu pada jaringan ikat longgar, ikat padat, dan jaringan lemak. Terus kemudian ada jaringan ikat khusus, nah itu pada tulang sejati, tulang rawan atau kartilago, jaringan darah, dan limfa. Nah, di sini contoh-contoh dari bentuk-bentuk jaringan ikat sejati. Nah, jaringan ikat longgar strukturnya seperti ini, serat-serat kolagen, retikuler elastin, serat dan sel penyusun letaknya berjauhan, terdapat makrofag, sel plasma, sel tiang, dan sel lemak. Lokasinya pada mesenterium, saluran pencernaan, akson saraf, lapisan subkutan, dermis, dan hipodermis. Nah, ini dibaca sendiri ya. Ada jaringan ikat padat teratur, itu pada ligamen, tendon. Jaringan ikat padat tak teratur itu pada dermis, lembaran fibrosa tulang. Nah, ini nanti kalian pelajari lebih lanjut di SMA atau di MA. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, kita sekedar pengenalan saja jaringan ikatnya. Ya, gambar-gambar jaringan seperti ini. Jadi pada tubuh manusia itu kelihatannya di luar mulus, tapi kalau saat dilihat di bawah mikroskop, nah dia itu mempunyai jaringan seperti ini. Nah, di sini jaringan ikat khusus atau jaringan darah yang dinamakan hematopoietik. Ada sel darah merah kayak gini, sel darah putih, sel darah putih granuler, dan sel darah putih granuler. Nah, itu bentuknya seperti ini. Nah, yang keempat kita akan membahas tentang jaringan saraf. Jaringan saraf itu fungsinya untuk mengatur kita mau berpikir apa, kemudian kita menanggapi suatu rangsangan itu bagaimana. Nah, itu gambarnya seperti ini jaringan saraf itu. Nah, di sini struktur dan fungsi jaringan saraf. Nah, itu jaringan saraf ini. Jadi kita di setiap
tubuh kita itu ada jaringan sarafnya. Kalau tidak ada sarafnya, misalnya kalian kena api maupun paku, nah itu nggak terasa, jadi saraf kalian itu tidak berfungsi. Tapi kalau masih berfungsi, pasti kalian akan merasakan sakit ketika kena paku, akan merasakan panas ketika kena api. Nah seperti itu. Nah di sini struktur dan fungsi jaringan saraf, nah itu dapat dendrit, akson, badan sel, dan inti sel. Jadi saraf itu terbagi susunannya terdapat dendrit, akson, badan sel, dengan inti sel. Akson itu menghubungkan syaraf satu dengan yang lainnya. Terus kemudian zona yang menghubungkan disebut sinapsis. Nah, dendrit itu di sini ya. Nah, ini dendrit itu yang punya cabang-cabang di sini. Nih, yang di sini ya, warna kuning itu namanya dendrit. Nah, dendrit itu fungsinya untuk menerima sinyal untuk diantarkan oleh inti sel ke badan sel. Nah, itu badan selnya itu di sini. Nah, ini ya, saraf itu seperti ini. Bentuknya yang warna kuning ini badan sel. Terus kemudian akson itu mengirimkan sinyal dari badan sel ke akson yang terdapat pada neuron lain. Nah, di sini tuh ada penghubungnya namanya akson. Kemudian sinyalnya itu diterima dari dendrit, kemudian disalurkan ke badan sel, kemudian dihubungkan ke akson untuk dikirimkan lagi ke neuron lainnya. Jadi jaringan saraf itu namanya neuron. Jadi fungsi utama jaringan saraf itu, nah ini tadi udah Ustazah jelaskan ya, menerima sinyal itu maksudnya rangsangan dari lingkungan dan dikirim ke seluruh tubuh. Kayak misalnya kalian kena paku ataupun api, nah langsung misalnya kaki kalian langsung menjauh. Nah itu jaringan saraf kalian itu bekerja dengan normal. Nah di sini terdapat macam-macam neuron. Macam-macam neuron itu kalau di buku itu ada 3 macam, yaitu neuron sensorik, motorik, dan asosiasi. Nah, tapi di sini cuma ada 2, enggak apa-apa, nanti Ustazah jelaskan juga yang ketiga. Nah, neuron sensorik itu fungsinya menerima sinyal dari lingkungan dan dikirim ke saraf pusat. Saraf pusat itu berupa otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan neuron motorik yaitu mengirim sinyal dari saraf pusat ke organ lain dalam tubuh. Terus kemudian yang ketiga itu ada neuron asosiasi, yaitu menghubungkan sel saraf satu dengan sel saraf lainnya sehingga penghantar impuls dapat berjalan baik. Nah, untuk pemahaman kalian mengenai materi yang dari kemarin tentang sel, tentang jaringan tumbuhan, kemudian hewan, silahkan kerjakan tugasnya ini. Yang pertama, apa yang kalian ketahui tentang membran plasma? Kemudian sebutkan fungsi dari badan Golgi. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan jaringan? Yang keempat, sebut dan jelaskan macam-macam jaringan otot. Yang kelima, apa perbedaan jaringan silam dan floem pada tumbuhan? Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat. Silahkan dicatat, kemudian kerjakan tugasnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.